wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Ustadz Danu Official Channel. Kemudian ada Pak Ustadz Danu udah pasti di sini. Ada Mbak Devi juga. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Ini kita mau ngomongin tentang medsos, media sosial atau sosmed, sosial media bebas ya. Saya enaknya lidah kalian aja ngomongnya gimana. Medsos, sosmed. Sosmed bebas. Medsos bahasa Indonesia. Medsos. Sosmed bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bebas lah. Nah ini, jadi gini Mbak Devi, Pak Ustadz, kita ngomongin apa ya? Polemik aja lah ya, yang terjadi di sosmed beberapa waktu kebelakang ini kan. Ini menjadi satu tema yang mewakili permasalahan di Indonesia karena begitu banyaknya sosmed di negara kita, akhirnya kita bisa melihat semua permasalahan itu dari sosmed, yaitu politik, yang gitu ya maksudnya, apapun itu sampai agama semua lah kita bisa lihat. Tapi kita akan coba ngebahas beberapa aja. Salah satunya tentang perilaku remaja sekarang yang di sosmed itu kayaknya udah semakin bebas gitu ya. Jauh dari kaidah-kaidah atau norma-norma Islam gitu. Kemudian juga banyak orang-orang yang nggak kita sangka, yang mungkin kita pikir orang ini ternyata begini, begitu di sosmednya ternyata begini gitu. Jadi menurut saya sosmed itu bisa merubah karakter seseorang. Entah mungkin dia punya tujuan untuk mencari follower atau untuk viral. Karena sekarang gini Pak Ustadz, untuk kalangan, misalkan untuk kalangan artis ya, ketika seseorang ini punya permasalahan, sebelum ada sosmed menurut saya, bagaimana caranya supaya permasalahan ini selesai dengan cara musyawarah, dengan kemufakatan, dengan bertabayun. Sekarang, dengan ada sosmed ini, bagaimana masalah ini supaya jangan cepat selesai gitu. Mungkin dipanjangin, karena ketika masalah ini semakin panjang, maka semakin banyak endorse. Menurut saya gitu. Ini semakin banyak orang berseteru, akhirnya orang penasaran dengan akun sosmednya, akhirnya orang ngikutin reaction untuk Instagramnya, ngunjungi Instagramnya banyak, akhirnya harga endorse naik gitu ya. Ini Pak Ustadz melihat hal seperti ini bagaimana? Ketika orang mencoba untuk mengklarifikasi sesuatu, orang mencoba untuk menunjukkan entah itu statementnya, entah itu menunjukkan hartanya, entah itu menunjukkan banyak hal di sini yang kadang-kadang kita miris banget. Iya, memang sosmed itu diperlukan bagi orang-orang yang memang mau dekat sama Allah ya banyak ya. Ya. Juga sosmed itu juga bisa diperlukan sama orang-orang yang hanya butuh hiburan, ya hanya butuh hiburan. Betul. Atau sosmed itu diperlukan sama orang-orang sebagai apa? Haters. Betul. Buzzer ya. Buzzer, itu lebih Ringan. politik gitu istilahnya. Atau sosmed itu menjadi dambaan beberapa orang yang mendambakan seperti itu gitu. Jadi jiwanya, pikirannya itu seperti itu kesannya. Saya kalau nggak lihat dia itu kayaknya gimana? Istilahnya jatuh cinta pada sosmednya seseorang lah. Minimal lewat fotonya, siapa tahu kalau ada artis cantik, saya bawa fotonya ke orang pinter, saya pelet dia jadi milik saya. Ada orang yang mikir ke situ. Boleh, silakan aja. Yang penting jangan ketemu sama saya. Ketemu sama saya, nanti saya pindah di kambing nanti. Ustadz, mau maaf nih, saya punya pertanyaannya agak sedikit bergeser nih. Ya. Sedikit aja. Kan yang namanya artis, katakanlah misalkan kita sebut aja, misalkan Pevita Pierce ya. Kita sebut nama nih, dia akan banyak diidolakan, atau hanya Geraldine lah, katakan begitu yang lagi viral sekarang gitu. Itu kan dia kan ngupload foto di Instagram. Itu kan pasti aja kalau orang banyak yang mau bawa fotonya, misalnya belum kenal sama artis tersebut, bawa ke orang Twitter gitu ya untuk ini. Apakah Allah juga melihat bahwa ini public figure
Makanya Allah memberikan pelindung apa? Jadi tidak semudah ketika ke orang biasa gitu, artis, politisi begitu ada apa ya, istilah perlindungan dari Allah secara konkret. secara konkret gitu. Kalau yang seperti artis, kemudian pendakwah biasa, mohon maaf nih ya, itu atau orang biasa itu relatif nggak ada perlindungan secara konkret dari Allah Ta'ala. Yang perlindungan konkret itu biasanya presiden itu dilindungi Allah. Oh, Terus saya cerita aja, presiden itu dilindungi Allah. Siapapun termasuk Trump itu dilindungi oleh Allah, tapi Trump nggak tahu. presiden. Semua presiden di negara itu dilindungi. Kenapa begitu? Itu hanya Allah agar negara itu tidak kacau istilahnya. Tidak kacau. Jadi kemudian pemimpin wilayah itu ya, gubernur itu ada perlindungan. Ya itu, jadi boleh silakan. Gimana caranya bisa ngeliat? Silakan. Nggak tahu kalau memang pada yang bisa ya silakan. Makanya kalau ibaratnya orang itu tidak suka dengan presiden satu, santet aja, nggak bisa kok. Kalau saya nggak bisa itu Ini disantet. pernah kita bahas ya maksudnya. Iya. Nggak bisa, presiden itu disantet nggak bisa. Kayak apa hebat, mau dibaca-bacain, bacain aja. Nggak bisa. Itu maksudnya. Iya, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, gitu. Yang pemimpin aja gitu pokoknya. Pemimpin aja. Satu wilayah Ya. ya, satu. Karena dia memimpin negara, memimpin negeri istilahnya dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau orang nggak suka, mau nyantet silakan aja santet, kan nggak bisa insya Allah. Mau Itu ada hubungan sama ini, Pak? Yang ayat 8 siapapun pemimpinnya, dan tetap kita harus mengikuti dan itu. iya memang ada. Ikuti pemimpin satu kaum gitu ya. Iya. Iya, jadi memang kita harus mengikuti. Jadi wa ulil amri minkum itu memang selain taat pada Allah, selain taat pada Rasul, kita juga disuruh taat pada pemerintahan yang ada di negeri kita. Jadi ayatnya jelas itu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in itu. Seterusnya. Jika ada persisian, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang itu sudah tertulis dalam Quran. Jadi nggak sembarangan kita main santet ke seseorang, itu nggak bisa. Jadi itu dilindungi oleh Allah, Jadi bukan karena ilmunya, kagak. Kalau melindungi oleh Allah itu. Oleh Allah aja. Ilmunya walaupun dia bawa keris, dia punya paranormal. Oh enggak hebat, paranormalnya itu enggak hebat. Oh itu yang dilindungi Allah. Kenapa? Ya insya Allah saya tahu. Kalau saya bilang ya insya Allah saya tahu. Karena di Quran sudah ditulis, berarti memang pemimpin-pemimpin negara itu memang akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan itu harus diketahui. Tapi kalau hanya cuma artis, pendakwah yang biasa-biasa aja, yang dia tidak tidak terlalu kompeten, apalagi dia kalau dakwah kelihatan bagus, tapi bisa aja di ngobrol santai itu kacau. Tapi aja ada ujian yang ngenain omongannya cenderungan emosi. Karena itu pendakwah yang bukan masuk kategori dekat dengan Allah kalau saya. Dia hanya dakwah menyebarkan ilmunya aja. Jadi dia belum bisa mengaplikasikan. Dan kalau di sosmed itu kan skupnya kan besar tapi kecil gitu. Kecil dalam arti kita hanya bisa melihat dia di situ aja gitu ya. Iya benar. Jadi belum tentu kita tahu seperti apa aslinya gitu. Iya sih. Makanya kadang kalau artis kayak Mas Bobi tadi itu miring-miring dikit itu memang bisa aja. Jadi artis itu sekarang kan upload foto ini, foto ini, foto ini. Itu kalau memang ada orang yang iseng aja
bawa ke dukun daerah tempatnya Mas Bobi. Ya selesai, besok bermasalah. Besok itu bermasalah, dia suka sama laki-laki, dia selalu berantem terus. Apalagi orangnya hanya halu, dia nggak berani muncul tapi ini orang harus sama saya nih Pak Dukun, Pak Yai ini harus sama saya nih, gitu. Udah taruh aja selesai dah. Kalau punya keluarga bubar aja. Nah itu ya karena masalah-masalah sosmed yang dia lupa. Ya memang orang tahu kalau dia cantik barangkali atau ganteng barangkali ya, tapi dia lupa bahwa itu menjadi alat di print ya, di print kasih. Nah, itu menjadi alat. Kalau saya ya itulah gunanya agama untuk mereduksi, meredakan nafsu-nafsu kita. Kalau mamanya pas dia mau upload waktu dia melakukan kegiatan syuting umpamanya, nah itu masih boleh lah. Itu tidak terlalu menunjukkan diri secara pribadi. Maksud saya seperti itu. Jadi kadang sampai digital pokoknya harus perfect banget kan gitu ya. Paling tujuannya kan supaya orang tertarik untuk like atau lain sebagainya gitu. Ya itu memang itu sekarang gimana coba ya Mas Bobi ya. Kalau memang orang sekarang itu kan pakai channel YouTube itu kan atas izin Allah itu kan bisa dapat uang bulanan lah. Ya memang harus diakui seperti itu. Bisa paling tidak itu 5 juta, 8 juta, 10 juta umpamanya ya. Kalau dia pengangguran, dia kerja susah, dia bikin channel YouTube dapat 10 juta umpamanya. Itu kan sebenarnya juga menarik seseorang itu untuk bikin konten istilahnya ya kan. Nah, konten-konten inilah yang akhirnya baik dan tidak baiknya itu orang yang punya konten tuh nggak sadar. Kayak mamanya dia hanya ingin di-like, diikutin, istilahnya subscriber, ya kan, mau diikutin terus itu. Sampai mohon maaf, ini saya mohon maaf, jadi dia itu sampai mau foto aja dia datengin foto yang betul ini, fotografer di rumahnya ini itu kan saya pernah diperlihatkan oleh seseorang itu ya senyum aja saya gitu. Senyum itu maksudnya kenapa orang begitu gitu ya. Dan itu diupload kecuali memang untuk album pribadi ya. Tapi kan itu diupload. Jadi ya saya tahu, saya nggak mau suuzon sih, cuma gimana caranya? Oh kali dia begini, karena memang kalau dia karirnya udah mulai turun, dia harus cari pegangan ini, ya begitu aja sih. Dengan upload seperti itu dia bisa nanti dapatnya memang nggak terlalu banyak, ada yang nggak terlalu banyak, ada yang banyak, benar tergantung orangnya. Kalau orangnya itu doyan ngomong ya bisa aja itu subscribernya itu bisa banyak, bisa jutaan ya gitu. Nah kalau mamanya seperti itu ya hati-hatilah, boleh cari uang lewat situ boleh, tapi hati-hati. Kalau mamanya Mas Bobi tadi menampilkan, mohon maaf ya, menampilkan kekayaannya, kata Mas Bobi seperti itu ya memang kata Mbak Devi ya risih. Risih sebenarnya. Jadi risih itu risih gimana? Sama seperti tanyain Ustadz, Mbak Ustadz nampilin keluarganya Ustadz, enggak, saya nggak suka yang seperti itu gitu. Saya nggak suka, karena bukan tidak suka itu karena saya tidak suka dengan keluarga saya, bukan. Karena itu saya takut ujub, riak, sombong itu muncul. Makanya saya bukannya tidak mau, itu yang saya mencoba menjaga aja sehingga nggak muncul. Karena memang harus dijaga. Ujub, riak itu pasti ada di dalam dada kita, itu ada. Tinggal mau keluar apa enggak gitu. Tapi kalau memang mau dikeluarin,
masalah. Ya itu. Iya. Masalah hartanya, masalah itu ya saya sih nggak isi, cuma kasihan gitu loh. Kalau momennya, mohon maaf nih mohon maaf Mas Bobi ya, bukan Mas Bobi sih, saya sebenarnya mohon maaf pada teman-teman yang lain. Kalau mamanya dia tuh mengeluarkan hartanya untuk menjadi model di YouTube-nya dia kan gitu. Pada waktu dia mengeluarkan di sini ada rasa ujub ria, itu pasti ada. Pasti. Kalau dari ujub ria itu udah ujub riaknya sendiri, kalau kita ngomong aja itu membakar amal-amal soleh kita. Kalau ujub ria ini kita munculkan, itu akan menjadi penilaian negatif pada orang-orang satu. Yang kedua, dari orang yang dapat ini kemudian menonton karena suka dengan yang begitu, suka dengan yang begitu. Orangnya sendiri kan dia terpancing untuk menjadi mirip seperti itu. Dia mengajarkan sesuatu yang sebenarnya kurang baik. Kalau hanya cuma masalah itu. Dan orang jadi terpacu untuk seperti itu dengan cara yang belum tentu baik, gitu loh maksudnya. Nah, kalau sudah begitu, nanti yang dihasilkan dari uang itu kan uang dari ujub. Lah terus uang itu dari mana? Yang kelihatannya sih halal, kelihatannya dari ini halal, tapi apakah itu baik? Ya enggak, dari sisi mana baiknya, kan gitu ya. Halal bukan nyuri kan gitu. Tapi dari sisi baik yang mana yang diajarkan adalah ujub ria. Jadi itu sudah tidak baik, apalagi berkah, udah jauh dari berkah. Nah kalau sudah begitu nanti dimakan oleh anak istri dan sebagainya, itu nggak bisa. Ya istilahnya kalau menurut saya silahkan aja sih. Tapi intinya adalah cobalah koreksi dulu gitu. Bukan saya mau Pak Ustadz iri, enggak, saya enggak iri.